Shalom semuanya, selamat hari Sabtu. Sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu masih dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi yang disampaikan oleh anak-Mu ini. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Judul renungan pada hari ini yaitu Allah adalah kekuatan dan perisaiku. Nah teman-teman, pada hari ini kita mau kilas balik terlebih dahulu nih kisah Daud melawan Goliat, yang dimana ketika bangsa Israel pada saat itu ditantang dan juga ia dihina oleh Goliat. Nah, tidak ada satu orang pun dari prajurit Israel yang berani melawan Goliat pada saat itu. Dan ada seorang yang bernama Daud, ia dengan berani dan juga ia tanpa takut sedikit pun ia maju dengan pedenya, dengan beraninya menerima tantangan Goliat untuk berduel atau istilahnya 1 lawan 1. Jadi Daud sendiri ini tuh melawan Goliat tanpa menggunakan baju dan juga senjata perang, tetapi ia dengan membawa ketapel dan juga yang paling penting nih, ia membawa nama Allah. Nah, pada akhirnya peperangan pun terjadi dan Daud melawan Goliat, dan akhirnya Daud pun menang melawan Goliat. Nah, padahal ini Allah menyatakan kuasanya atas Daud dengan membuat Daud itu menjadi mampu mengalahkan Goliat, yang dimana kita tahu bahwa badan Goliat sangat besar dan Daud sangat kecil, tapi Daud mampu untuk mengalahkan Goliat. Nah, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa Daud itu percaya dengan kekuatan dan juga perisai rohani yang telah Allah berikan kepadanya, itu akan terjadi suatu kemenangan. Dan dari kisah Daud dan Goliat ini bisa kita tarik nih ke diri kita sendiri, bahwa terkadang setiap hari kita tuh diperhadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak keputusan, dengan banyak tantangan. Dan juga terkadang kita tuh lupa nih bahwa kekuatan kita tuh terbatas, kekuatan manusia kita tuh terbatas. Dan terkadang kita juga lupa bahwa kekuatan Tuhan itu tak terbatas. Nah, terkadang kita juga tidak sadar nih bahwa kita tuh lebih mengandalkan perlindungan manusia, yang dimana kita tahu bahwa perlindungan manusia sendiri itu banyak sekali celahnya dibandingkan perlindungan Tuhan yang tidak ada celahnya sama sekali. Dan juga terkadang kita tidak sadar nih bahwa perlindungan Tuhan itu sungguh sempurna dan tiada tandingannya. Maka pada hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama harus sadar bahwa perlindungan manusia itu sangat banyak celahnya dibandingkan perlindungan Tuhan itu sungguh tiada celahnya dan sungguh sempurna. Terdapat 3 poin yang dapat kita ambil dari renungan pada hari ini. Poin yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen selalu diajarkan nih untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, ternyata pergaulan itu sangat menentukan kehidupan kita sehari-hari loh. Karena kan karakter kita ini sering terbentuk nih dari pergaulan kita, dari lingkungan kita. Maka misalkan nih ya, jika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh, maka pribadi kita sendiri lambat laun juga akan menjadi orang yang mudah mengeluh. Oleh sebab itu kita harus mencari teman, kita harus mencari komunitas yang hidup benar dan baik. Contoh komunitasnya seperti komunitas kita sendiri, yaitu SKP SKK. Nah, di dalam komunitas yang hidup benar dan baik, pastinya kita banyak belajar untuk bersyukur setiap hari. Karena orang yang mau bersyukur dalam segala keadaan adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Poin yang kedua yaitu Tuhan adalah kekuatanku. Nah teman-teman, sesungguhnya Tuhan itu adalah kekuatan kita yang tak terbatas. Jadi kita anak-anaknya dapat menikmati setiap kekuatan Tuhan dengan percaya dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita, di setiap kehidupan kita. Maka di saat kita lemah, kekuatan Tuhan itu sangat nyata bagi kita. Dan di saat kita lemah juga, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menguatkan kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, Tuhan adalah perisaiku. Nah teman-teman, sesungguhnya Tuhan itu adalah perlindungan yang kokoh dan kuat bagi setiap orang yang mau benar-benar mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Dan di sini juga jangan pernah beranggapan jika kita sudah rajin beribadah, bahkan ketika kita telah aktif terlibat di dalam pelayanan baik di sekolah maupun di gereja, maka kita akan secara otomatis menikmati perlindungan Tuhan. Sebenarnya itu sepenuhnya tidak benar ya teman-teman. Nah, misalkan nih kita sering pelayanan, kita aktif, namun kita tidak melekat erat dengan Tuhan, itu sama saja dengan kesia-siaan belaka gitu.
Jadi supaya itu tidak menjadi kesia-siaan, nah kita sendiri harus hidup melekat erat dengan Tuhan. Maka kita akan dapat menikmati perlindungan Tuhan secara maksimal. Jangan hanya misalkan kita aktif di dalam berpelayanan dan lain-lain, namun kita tidak lekat dengan Tuhan, itu sama saja dengan kesia-siaan gitu. Sebelum mengakhiri renungan pada hari ini, kita harus ingat bahwa kuasa dan penyertaan Allah akan nyata atas kita anak-anaknya apabila kita selalu percaya bahwa Allah adalah kekuatan dan perisai di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena firman pada hari ini sangat menguatkan diri kami. Kiranya dengan firman ini selalu menyadari diri kami bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan akan selalu nyata atas kami anak-anak-Mu, dan bahwa Engkau adalah kekuatan dan perisai kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan melaksanakan segala macam aktivitas kami. Untuk selanjutnya kiranya Engkau berkati dan sertai segala aktivitas kami ya Bapa, supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.